Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati untuk dosen KKS ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrizik. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia semester 2C atau Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2C. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur atau tata cara bagaimana caranya kita membuat telur asin sesuai dari Volcran yang sudah saya buat. Uh, di sini saya akan menceritakan sekilas mengenai sejarah telur asin khas Brebes terutama ya. Jadi sejarah mengenai telur asin itu dimulai dari pasangan yang berasal dari daerah Cina yang merantau ke Brebes yang bernama Intenjin dan juga Tan Polanio pada tahun 1950-an. Kemudian telur asin itu pesat sampai dikirim ke Jakarta dan juga daerah-daerah lain sehingga mempunyai karyawan yang sangat banyak dan juga banyak sekali karyawan yang keluar dan membuka usaha telur asin sendiri. Telur asin sendiri pada zaman tersebut, zaman tahun 1950-an, itu hanya mempunyai satu rasa, yaitu asin. Di situ belum ada proses seperti pemanggangan, pengasapan atau berbagai jenis rasa lainnya, sehingga dikembangkan oleh orang Brebes sendiri. Ada yang asap, ada yang panggang dan juga lain sebagainya. Baik, langsung saja cekidot untuk tata cara bagaimana pembuatan dari telur asin sendiri. Oke. Baik, sekarang saya sudah berada di teknisi lapangan untuk tahap prosedur pembuatan telur asin. Di sini sudah menyiapkan semua bahan-bahannya, mulai dari telur asin sendiri. Nah, ini saya dekatkan telur bebek terutama, maaf. Terus batu bata yang sudah ditumbuk. Setelah itu, nah ini ada atau garam wadak ya, garam wadak atau garam yang kasar. Nah, terus air, terus gayung dan juga ember terutama. Berikutnya yaitu, nah sekarang saya sudah ditemani oleh Mamang Nasir yang sudah berkecimpung di dunia telur asin, terutama ya panggang ada yang apa. Dia sudah 5 tahun. Ya, Mang Nasir, bagaimana untuk langkah awal? Ya, pertama kita lembutkan dulu batu batanya, kemudian campur dengan uyah. Garam ya, Mang Nasir Iya, ya? garam. Maksudnya uyah sama garam sama aja. Terus diaduk hingga rata. Kemudian dikasih air. Jangan kental-kental ya. Ada encer satitik wis kayak gue. Nah, udah diaduk rata, sekarang diamkan berapa menit, Mang Nasir? 30 menit. Oh iya, 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, terus setelah itu langkah apa lagi, Mang Nasir? Kemudian langkah mengepal-ngepal endog. Ya, melapiskan endog asin ya dengan apa itu? Apa, Mang Nasir? Batu bata yang sudah dicampur dengan uyah atau Nah, garam. kemudian kita taruh secara rapi ya endog asin ya, Mang Nasir. Iya. Nah, terus kita tumbuk lagi tadi yang sudah dicampuri uyah, batu-bata tadi yang sudah dihaluskan hingga rata, jangan sampai endog asin itu nongol ya, Mang Nasir. Iya, jangan sampai kelihatan. Iya, Biar ketutup semua. iya, nah rapet kabeh lah. Nah, ditata secara rapi, kira-kira ya seperti tadilah. Nah, didiamkan selama berapa hari, Mang Nasir? Ada yang 1 hari, ada yang 5 hari, ada yang 12 hari. Ya sesuai selera lah. Setelah 12 hari ya, nih kita angkat dulu pasir-pasirnya, Mang Nasir. Kita angkat. Setelah diangkat terus diapain aja, Mang Nasir? Dibersihkan supaya bersih ya. Nah, biasanya ada kecurangan di sini ya, ada yang clean atau pakai apa, tapi di sini saya menggunakan yang orisinil supaya hasilnya pun
apa hasilnya maksimal ya. nggak KW-KW. Nggak KW Mang Nasir. Nah, cuci bersih, Cuci sampai bersih, ya, kemudian Nasir. taruh di tempat kerat telur. Kongsret ya Mang Nasir. Iya, apa yang namanya kerat biar Terus enggak lah, ya sebenarnya biar nggak enggak jatuh. Kemudian cuci sampai bersih, jangan pakai itu ya, Baiklin atau Iya. apa, harus pakai air yang alami. Nah, seperti ini ya Mang Nasir ya. Iya, biar hasilnya itu sangat putih, jernih. Nah, untuk prosedur selanjutnya yaitu proses pemasakan penggodokan telur. Silakan Mang Nasir jelaskan lebih detail. Ya tadi kan telurnya ditaruh di situ kerat, kemudian ambil, Ya, taruh di apa itu namanya sih? kerat, Ini. rantang, Iya, taruh di rantang, Iya, taruh di ditata rantang. biar rapi. wajan bisa. Nah, terus dikasih air. Kasih air. Kemudian Dikasih airnya berapa Mang Nasir? ya kira-kira biar kelem Ya, doke. berkelem Tapi secukupnya ya lah. jangan sampai kelem pisan. Nanti kalau apinya kebesaran bahaya. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita mulai pemasakan ya Mang Nasir. Iya, Untuk pemasakan sendiri itu sekitar berapa menit Mang Nasir? ya sekitar 30 menitan biar airnya mendidih dulu. Nah, kita setelah 30 menit lalu kita matikan. Setelah itu nanti ikannya diangkat lah seperti itu. Nah, untuk topping-toppingnya terserah sendiri nanti. Nah, untuk proses berikutnya sudah saya angkat dan kita kasih alas ya untuk menaruh telurnya yang sudah matang. Terus kita akan mencoba buka bersama Mang Nasir. Buka Mang Nasir. Ini mau dibuka dulu telurnya. Coba hasilnya kayak apa. Proses yang tadi sudah saya buat selama berjam-jam. Ya bahkan berhari-hari ya Mang Nasir. Berhari-hari. Apakah hasil Ada, wah, enak hasilnya sekali. enak sekali ini. Mm-mm. Ada yang kuning-kuning gimana gitu. Nah, untuk hasil ini kira-kira rasanya lebih lezat ya Mang Nasir. Wah, lebih lezat itu. Ya. Kan ada yang enggak kemerah-merahan kayak gitu, ada yang kuning aja. Ini yang benar-benar matang. Nah, ini buka lagi coba. Ya, hasilnya sama seperti itu. Wah, kalau dimakan enak ini. Silakan. Tuh, Nah, lihat ini dulu gimana hasil ketiga. hasil ketiga nih, pecah maning. Tuh, Nah, Masya Allah enak kayak gue. ya. No, gak ada yang beda warnanya, sama semua berarti. Nah, ya ambil lagi, coba itu lagi. Nah, sekarang kita sudah selesai dalam pembuatan telur asin. Ya, mungkin cukup untuk pembuatan telur asinnya. Terima kasih juga pada Mang Nasir ya. Iya, kira-kira Mas ini buat apa ya? Iya, di sini saya lagi membuat tugas Mang Nasir.